kinerja kita yang harus kita pertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya di dalam hal penyampaian hasil kinerja ini sangat saya berharap dari rekan-rekan media menjadi jembatan, dan menjadi garda terdepan di dalam menyampaikan informasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tentunya juga tanpa media, tanpa awak jurnalis, kita bekerja ibarat tidak arti kalau pesan-pesan yang kita sampaikan tidak tersampaikan di masyarakat, khususnya sekali lagi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak daripada narkoba itu, kemudian sifat daripada narkoba itu, sehingga masyarakat kita terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kabupaten Badung. Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini di Kabupaten Badung adalah mencakup di bidang preemptif, preventif, dan represif. Di bidang preemptif dan preventif, daya cegah, tangkal, kegiatan di BNN Kabupaten Badung ini dilaksanakan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan dan upaya-upaya pemulihan daripada klien-klien atau masyarakat yang kecanduan melalui seksi rehabilitasi. Kemudian upaya represif di dalam hal ini ada seksi pemberantasan. Kita juga melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang awalnya ditarget hanya 2 kasus untuk di BNN Badung, mampu kita kembangkan menjadi 4 kasus dengan 5 tersangka, termasuk barang bukti yang paling dominan dalam hal ini adalah ganja, seberat kurang lebih 6 kg ganja yang berhasil kita sita, kita lakukan penangkapan, termasuk beberapa gram sabu yang berhasil kita tangkapan dengan 5 tersangka tadi. Kesemuanya itu sudah P21 dan sudah kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Tentunya berkaca daripada itu, apabila daya tangkap atau represifnya lebih besar, maka kita akan meningkatkan kinerja dari sisi preemptifnya dan preventif. Bagaimana upaya pencegahan-pencegahan kita yang kita lakukan khususnya sekali lagi dalam masa pandemi ini, kita tetap melakukan kiat-kiat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan daring, tatap muka secara daring, kemudian kampanye yang kita lakukan juga dengan menggunakan bahasa-bahasa lokal jenius, bahasa Bali ke bahasa Indonesia, tergantung daripada sasaran kita melakukan dialogis dengan masyarakat setempat. Termasuk sarana yang kita pergunakan adalah seperti mobil keliling, itulah yang pakai kita himbauan. Kemudian yang kedua, dalam upaya pencegahan sudah banyak sekali, jadi dari para relawan dan duta anti narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Badung ini, dari mereka yang terbentuk dari relawan ini yang kita namakan Keren Badung. Keren Badung ini adalah kelompok relawan anti narkotika Kabupaten Badung, itu namanya Keren Badung. Maka secara jelas kegiatannya dia adalah membantu untuk menyebarluaskan informasi tentang P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan narkoba. Jadi itu P4GN itu. Kelompok relawan ini
sudah berperan aktif, ya, sudah berperan aktif dengan mereka melakukan informasi edukasi kepada masyarakatnya, kepada teruna-teruninya di lingkungannya dia, di mana dia berdomisili. Jadi berkepanjangan tangan dari kami di BNN juga. Kemudian ada juga namanya penggiat anti narkotika. Ya, ini kurang lebih sudah 80 orang yang tahun 2020 kita bentuk dan sudah kita lantik. Ya, penggiat ini adalah meningkatkan kegiatan yang mereka lakukan setelah kita lakukan upaya pembinaan bintek. Ya, kita lakukan bintek, peningkatan kemampuan, apa itu tentang narkoba, bagaimana caranya mereka ngomong dengan para pecandu, penyalahguna. Ya, sehingga salah satu materi yang terpenting kita sajikan adalah public speaking. Ya, bagaimana mereka berbicara kepada para penyalahguna, para pecandu narkoba agar mau dilakukan rehabilitasi secara sadar diri. Jadi tidak perlu dipaksakan. Nah, ini yang dilakukan oleh upaya daripada pencegahan dan pemberantasan kita. Termasuk di dalam hal pencegahan secara skup masyarakat, khususnya di Bali ini sangat kental dengan nuansa adat. Kita memberdayakan peran desa adat dengan melakukan pendorongan, ya, membuat prarem di masing-masing wilayahnya. Prarem atau awek-awek khususnya tentang narkotika. Dimaksudkan di sini dengan prarem itu adalah bahwa upaya-upaya hukum selain hukum positif bagi si penyalahguna, bagi si pelaku tindak pidana, ada sanksi sosial yang didapatkan kepada keluarganya. Ya, sanksi sosial ini bisa permintaan maaf di hadapan kerama, ya, bisa dengan mengaturkan upacara, upekara dan lain sebagainya. Dikandung maksud, ya, mengacu kepada pasal 104 sampai dengan 109 Undang-Undang 35 2009 tentang peran serta masyarakat. Inilah pengejawantahannya adalah berupa prarem anti narkotika. Ya, jadi masyarakatnya atau keluarganya ikut bertanggung jawab sejauh mana pengendalian mereka terhadap keluarganya, apakah itu anaknya, apakah itu istrinya, ataukah bapaknya, ya, sama-sama harus dikembangkan saling kepeduliannya. Itu yang kita harapkan dari prarem nanti. Di Kabupaten Badung sudah ada 22 prarem. Ya. Kemudian untuk klien yang berhasil kita konseling, ya, selama ini ya, sudah ada 29 orang. Ya, setengkara 29 itu sudah mendekati arah pemulihan, ya, tidak ketergantungan kembali. Dalam hal asesmen, ya, kita juga bekerja sama koordinasi dengan Polres Badung dan Polresta Denpasar. Manakala mereka melakukan penangkapan terhadap seorang tindak pidana narkotika, mereka akan mengajukan asesmen ke kita dan kita sudah melaksanakan, dan selama ini sudah 15 orang yang kita asesmen terhadap yang bersangkutan. Kita akan pilih yang mana tergolong untuk dipersangkakan ke pasal 127 dilakukan rehab, yang mana digolongkan kepada kurir, yang mana digolongkan kepada arah bandarnya. Dan yang utama itu adalah dari mana barang itu berasal. Nah, inilah yang akan kita lakukan mapping terus. Kemudian di dalam hal pemenuhan SKHPN, ya, kita juga di BNN ini menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Ini kita berlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, mau dia mencalonkan untuk mencari kerjaan, mau jadi calon pegawai dan sebagainya, semuanya diwajibkan untuk mencari SKHPN dan sudah PNBP. Seperti contoh, ya, hampir kemarin itu kepala desa di Kabupaten Badung, ya, akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau perbekal. Semuanya mencari SKPN dan kita secara cermat, ya,
kita secara cermat meneliti terhadap apakah ada kandungan narkotika di dalam tubuhnya atau tidak. Jadi betul-betul kita lakukan setransparan mungkin. Namun dalam masa pandemi ini, ya, kita juga sudah memberikan suatu pelayanan prima kepada masyarakat Badung khususnya dengan membuatkan scan QR code, ya, QR code yang kami namakan BNN Badung dalam genggaman. Scan QR code ini, ya, kita sudah berikan kepada 62 desa dan kelurahan di Kabupaten Badung. Yang isinya adalah 4 layanan di situ. Yang pertama itu adalah laporan pengaduan. Jadi masyarakat cukup dengan handphone mereka sudah bisa men-share salah satu QR code yang ada. Ya, kalau misalkan laporan pengaduan itu menyangkut tentang bagaimana kinerja anggota kita, apakah ada yang di luar jalur, ya, ada yang berusaha memainkan kasus, atau hal yang positif bagi masyarakat adalah dia mendengar, mengetahui, melihat tentang tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah atau di lingkungannya mereka. Mereka dapat melaporkan melalui QR code itu. Jadi dalam kolom laporan pengaduan. Hal itu sudah pernah kita tunjukkan dengan mendapatkan hasil, ya. Salah satunya yang ganja yang tadi itu adalah hasil daripada laporan informasi, ya, dari beberapa tempat, beberapa lokasi tempat penitipan barang. Mereka juga bisa untuk mencurigai apakah barang itu layak dicurigai atau tidak. Mereka akan menghubungi kita secepatnya untuk kita datang melakukan penelitian kembali, melakukan penyelidikan, ya, sehingga membuat terang suatu kasus pidana narkotika. Itu sudah ada hasilnya. Kemudian layanan yang kedua adalah permohonan sosialisasi narkoba. Jadi bagi masyarakat ataupun dari instansi pemerintah ataupun dari kelompok organisasi sosial yang meminta kepada kita untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi pencegahan bahaya narkoba, mereka cukup men-scan itu saja. Dari instansi mana, di dalamnya itu sudah ada format belangko yang mereka harus isi melalui handphonenya, aplikasinya. Jadi tidak perlu datang ke kantor BNN. Ya, kita yang responsif untuk datang ke mereka setelah mereka mengisi QR code itu. Kemudian yang ketiga, layanan yang ketiga itu adalah permohonan tes urin. Ya, permohonan tes urin. Ada kalanya suatu perusahaan atau instansi pemerintah, ya, akan meminta untuk kita petugas, ya, petugas kita untuk melakukan kegiatan tes urin dalam rangka menciptakan lingkungan kerjanya yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ya, kita akan datangi juga. Kemudian layanan yang terakhir adalah permohonan SKHPN. Yang tadi kami sampaikan, bisa dia isi QR code-nya itu, data-data dirinya, kemudian setelah ready kita akan buka, mereka akan datang ke kantor BNN, kemudian setelah datang di sini langsung mereka akan kita layani dengan langsung melakukan scan terhadap urinnya, apakah mengandung narkotika atau tidak. 4 layanan itu sudah terpasang di semua kantor desa Badung. Jadi mereka itu sudah perlu kita memanfaatkan data-data digital, ya, tidak perlu lagi kita harus menunggu, tapi kita responsif melayani masyarakat Badung agar supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Saya kira itu saja. Dan yang paling utama yang terakhir dari kami itu adalah terbentuknya agen-agen pemulihan. Terhadap agen-agen pemulihan ini kita rekrut dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, yang mampu berargumentasi mengajak para masyarakatnya untuk menghindari narkoba dan mendekati para pecandu atau penyalahguna narkoba untuk dilakukan rehabilitasi, dipulihkan. Dia yang akan memberikan edukasi bagaimana teknik, bagaimana caranya dan sebagainya, termasuk apabila ada peluang untuk mereka
dialihkan pemikirannya agar tidak menjadi seorang yang habitual menggunakan kembali narkoba, ya, agar tidak itu terjadi. Mereka harus diisi kesehariannya itu dengan aktivitas yang bermanfaat, yang menghasilkan, bahwa tidak lagi dengan dia menggunakan narkoba, apalagi kalau jadi kurir atau bandar. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Astungkara, mudah-mudahan nanti di 2021 kami dapat bekerja dan bermanfaat bagi masyarakat umumnya, masyarakat secara khusus masyarakat Kabupaten Badung. Kami dapat melayani secara baik, ya, tanpa ada kendala, tanpa ada hambatan. Astungkara semuanya berjalan lancar. Tentunya ada hal-hal yang kurang di masa tahun 2020 kemarin, baik dari sisi aspek preventifnya maupun represifnya. Ini akan menjadi pembelajaran buat kami di BNN Kabupaten Badung untuk senantiasa berkreasi, berinovasi, ya. Selalu kita gelorakan pola hidup sehat, ya, pola hidup produktif, pola hidup bahagia, tentunya tanpa narkoba. Hal ini perlu untuk kita sadarkan seluas-luasnya pada masyarakat tentang dampak sifat narkoba yang begitu berpeluang besar merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.